Izin bertanya Pak Herman. Nggih, Pak, monggo. Ah, Dedi Pak dari Nggih. bidang aset. Oke. Ini Pak Herman, tadi disampaikan dalam satu DPA bisa jadi ada 3 aktivitas lebih dari satu lah minimal. Ada lebih dari satu aktivitas yang ASB-nya bisa jadi berbeda atau bahkan ada rekening belanja yang tidak atau belum ada ASB-nya. Pertanyaan kami mungkin mewakili tim TAPD yang secara pribadi saya belum paham betul bagaimana cara memverifikasi dalam taraf TAPD, Pak. Misalnya gini, tadi kan ada 2 aktivitas, nggih. Yang pertama ada sosialisasi, yang kedua ada pembinaan pegawai misal. Yang dua-duanya ada unsur belanja makan minum rapat. Oke. Kemudian mungkin ada juga blok note-nya sama-sama. Uh, Sementara DPA-nya jadi satu. Katakanlah sosialisasi ada 100 peserta, untuk pembinaan pegawainya ada 10 peserta. Uh, Sementara ASB-nya berbeda. Bagaimana TAPD itu memverifikasi ini masuk ASB yang mana? Ini masuk ASB 002 atau 003 dan sebagainya. Itu seperti apa? Untuk cara mudahnya, karena TAPD harus melakukan verifikasi nggih dalam hal ini. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, bisa jadi dalam satu DPA itu ada belanja yang tidak mendukung aktivitas ASB. Seperti kemarin yang kita verifikasi untuk dikeluarkan, yaitu belanja dinas biasa, perjalanan dinas biasa, itu kita keluarkan dari ASB 002, 006, dan 0012. Bisa jadi memang yang bersangkutan, SKPD yang bersangkutan membutuhkan belanja perjalanan dinas biasa, tapi karena mereka hanya punya satu kegiatan itu saja untuk mendukung aktivitas rutin mereka, mereka tempelkan di DPA tersebut. Padahal DPA tersebut mungkin aktivitasnya lebih ke sosialisasi yang di ASB 002. Itu gimana untuk uh, menyusunnya, SKPD dalam menyusunnya, dan TAPD dalam memverifikasinya itu seperti apa? Matur nuwun Pak Irman. Sementara itu. Nggih, baik, Pak. Terima kasih atas masukannya. Nah, baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk apa istilahnya untuk pertanyaan yang pertama ya, untuk masukan yang pertama, bagaimana cara kita memverifikasinya? Padahal kalau Bapak Ibu mencermati yang ada di DPA kita itu sesuai dengan format yang terbaru tahun 2021 ini ya Bapak Ibu ya. Kan DPA itu kan satu ya, di mana ada satu kegiatan, kemudian di breakdown menjadi beberapa sub kegiatan. Loh, jadi kok di breakdown lagi Pak menjadi beberapa aktivitas begitu ya? Mungkin Bapak Ibu akan bertanya-tanya. Nah, caranya begini Pak, Bapak Ibu. Jadi nanti sewaktu Bapak Ibu mengajukan yang namanya mengajukan namanya RKA itu, yang mana itu ada sub kegiatan, ada satu kegiatan, ada beberapa sub kegiatan itu dalam satu DPA itu ya Pak ya, begitu. Bapak Ibu hukumnya sekarang menjadi wajib nih, gitu Pak istilahnya, membuat yang namanya kertas kerja Pak, begitu. Yang ada di dalam satu sub kegiatan yang dalam RKA itu kan merupakan gabungan dari beberapa macam aktivitas Pak. Sebagai contoh ya, tadi misalkan tadi, nah ini contoh tadi Pak, misalkan yang namanya satu subkegiatan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil, ini Bapak Ibu buat dulu kertas kerjanya seperti ini Pak, buat kertas kerjanya seperti ini. Nah, buat kertas kerja seperti ini, ya, begitu, ketemulah ini, begitu kan Pak. Nah, ada 3 kertas kerja kan ini kan, berarti kertas kerja untuk aktivitas pertama sosialisasi, kertas kerja yang kedua untuk kegiatan aktivitas namanya tadi pelatihan kepada pegawai, kemudian yang ketiga adalah penyusunan analisis SWOT begitu. Ada 3 kertas kerja Pak ini secara manual Bapak Ibu buat seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu aturkan kepada siapa? Kepada TAPD begitu ya. TAPD ini loh Pak, aktivitas yang pertama ini dicek.
betul pakai SP nomor 1. Aktivitas yang kedua betul pakai SP nomor 6. Atau yang ketiga, tidak perlu pakai SP, begitu kan? Oke, karena belum ada SP-nya. Betul, dapat kertas kerja. Begitu. Di Bapak Ibu cek, begitu. Nah, nanti waktu memasukkan ke dalam RKA-nya, dalam apa? RKA-nya karena itu menggabung jadi satu ya, Pak ya, begitu, dan tidak ada apa tutupannya itu, apa pemisahnya, ya otomatis nanti apa? Contoh, belanja makan minum rapat ini 105 ya, Pak, begitu. 105 dengan 4725 ini akan digabung dengan belanja makan minum rapat yang ada di kegiatan pelatihan, Pak, begitu. Begitu, ada sini. Oh, ini 201 kotak dan 210 kotak ini, Pak, begitu. Nah, sehingga totalnya berapa? Totalnya kan tadi 100 tambah 200 ya, Pak ya. Berarti nanti ada 315 kotak kan begitu untuk makan siangnya. Nah, sehingga di RKA-nya nanti, di RKA yang sesuai dengan format yang ada di apa? Pedoman RKA itu ya, penyusunan RKA atau yang ada di SPD, maka nilai daripada apa, Pak? Belanja makan minum tadi itu 305 kotak begitu. Dari mana 305 kotak ini? 105 kotak untuk yang apa? Sosialisasi, yang 200-nya untuk berapa? 210-nya untuk yang mana? Untuk yang namanya aktivitas yang namanya pelatihan begitu. Nah, sewaktu Bapak Ibu menyampaikan 305 itu harus ada kertas kerjanya, Pak, begitu. Oh, ternyata 305 itu didapatkan dari untuk subkegiatan fasilitasi, yang 100 untuk 105 untuk apa? Sosialisasi, yang 210 untuk yang namanya pelatihannya, begitu Bapak. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu ada satu RKA, satu kegiatan di bawahnya ada beberapa subkegiatan itu, satu kegiatan itu harus ada kertas kerjanya. Sehingga sewaktu nanti Bapak Ibu mengajukan pada TAPD, ini loh Pak kertas kerja saya. Begitu. Jadi ada ASP-nya seperti ini, jumlahnya sekian-sekian. Nah, totalnya itu yang masuk dalam DPA Bapak Ibu semua atau RKA Bapak Ibu semua. Nah, itu. Jadi seperti yang tadi saya aturkan kepada Bapak Ibu semua, pola pikir kita tolong diubah Bapak. Yang berlalu biarlah berlalu ya Pak ya. Kedepannya kita sekarang seperti ini Pak. Ya harus ada kertas kerjanya, begitu. Lebih mudah dipertanggungjawabkan. Sehingga sewaktu nanti Bapak Ibu di kemudian hari misalkan di apa, mungkin ada diperiksa atau mungkin direview, ada pemeriksaan begitu ya. Kok Bapak dapat angka ini dari mana? Gitu kan? Mana ASB-nya? Jelas Pak. Ini loh Pak, kegiatan saya namanya fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil. Saya laksanakan dengan 3 aktivitas. 3 aktivitas ini 2 ini sudah menggunakan ASB, yang 1 belum. Alasannya apa? Jelas. Begitu. Angkanya dapat dari mana? Jelas. Ini Pak, kertas kerja Bapak ini sebagai dasar Bapak. Nanti sewaktu Bapak akan menyusun anggaran, juga nanti suatu saat nanti Bapak akan diminta untuk pertanggungjawaban. Begitu. Nah, itu. Sekarang pola pikir kita harus dirubah, Pak. Begitu, nggih. Nah, itu. Nah, itu tolong untuk kita perhatikan bersama-sama, Pak. Nah, itu berkaitan juga nanti dengan TAPD. TAPD waktu nanti akan mereview Bapak Ibu semua, diskusi mana kertas kerja Anda, begitu kan, pada SKPD pada TAPD, ini Pak kertas kerja saya, begitu. Nah, gitu Bapak Ibu, jadi lebih jelas Pak, begitu ya, uangnya larinya kemana untuk aktivitas yang mana, begitu. Lebih akuntabilitasnya lebih baik, begitu. Itu yang pertama Bapak. Kemudian yang kedua, Pak, bagaimana dengan belanja-belanja yang tadi Bapak sampaikan di dalam ASP itu tidak ada tapi tetap dimunculkan, begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dengan ASP inilah Bapak Ibu itu mengubah yang namanya pola pikir kita yang menjadi yang sudah ada kita ya sudah begitu ya Pak ya. Begitu, yang lalu ya berlalu, tapi sekarang jangan diulangi begitu. Kalau misalkan dalam satu ASP itu tidak ada yang namanya tadi Bapak mengatakan ada ya perjalanan dinas yang untuk rutin begitu, yang kadang-kadang ditempelkan di dalam suatu kegiatan begitu ya, mulai sekarang jangan dikerjakan lagi Pak begitu. Karena apa? Meskipun untuk belanja dinas biasa yang sifatnya rutin, mestinya tidak ditempelkan pada satu subkegiatan begitu, tapi ditempelkannya di mana? Ya ditempelkannya pada subkegiatan yang memang untuk subkegiatan koordinasi dalam daerah luar daerah itu Pak, yang sifatnya rutin begitu, yang bisa dipakai oleh semua bidang kan begitu. Nah, gitu kan? Nah, gitu Pak, jangan dimasukkan lagi dalam kegiatan Bapak begitu. Kalau memang itu tidak ada belanja khusus untuk itu begitu. Kecuali memang kalau memang dalam satu ASP tersebut memang ada belanja perjalanan dinas.
Yang mana perjalanan dinasinya itu di dalam ASP itu hanya diperuntukkan untuk aktivitas itu, tidak boleh untuk yang lain begitu. Nah, ini ya Pak ya. Gitu. Jadi seperti itu Pak gitu. Nah, kembali lagi seperti yang saya aturkan tadi di awal, dengan adanya ASP nih Pak, ini akan mengubah mindset dan mengubah istilahnya perilaku Bapak Ibu begitu dalam penganggaran. Yang dulu mungkin tidak ada kertas kerjanya, akuntabilitasnya jadi berkurang, sekarang sudah ada akuntabilitasnya begitu. Yang dulu mungkin masih ada suka menyisipkan anggaran itu ya Pak ya begitu. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi Pak begitu ya. Apa-apa yang diperlukan dalam sub kegiatan itu ya sudah ada dalam ASP yang bersangkutan begitu. Tidak boleh ada yang lainnya begitu. Oke. Jadi demikian Bapak ya, tanggapan kami seperti itu. Mungkin bisa diterima. Mungkin ada masukan atau tanggapan lain dari Bapak Ibu, kami persilahkan. BLK Dinakerpop izin bertanya Bapak. Nggih, monggo Bapak. Ya, ya, terima kasih. Dari UPTD BLK Dinakerpop UKM. Jadi kami izin bertanya tentang, ini sangat mendasar, tentang penentuan ASB yang akan kami gunakan. Jadi salah satu tugas kami itu melaksanakan pelatihan. Melatih masyarakat, calon tenaga kerja ataupun tenaga kerja, untuk kita latih dengan menggunakan instruktur dari dalam BLK ataupun luar. Nah, kalau kami cermati dari ASB yang ada 14, tadi diterangkan 12 jumlahnya, itu yang pelatihan itu hanya 2, yaitu dan masing-masing pelatihan pegawai. Sedangkan kami objeknya adalah masyarakat, calon tenaga kerja atau tenaga kerja. Ataupun misalkan yang agak sama ini sosialisasi. Dan kalau kita lihat sosialisasi yang kita melaksanakannya intern biasanya, di tempat di dalam, walaupun ada yang di luar. Nah, walaupun tadi sudah diterangkan kalau tidak ada di ASB, tidak menggunakan ASB. Nah, ini kami hanya ingin menegaskan saja, mohon pencerahannya. Kami masuk yang mana? Kalau tidak, berarti kami tidak menggunakan analisis ini, ya Pak. Mungkin seperti itu pertanyaan kami. Baik Bapak, terima kasih atas masukan dari Balai Latihan Kerja Bapak. Baik. Untuk Balai Latihan Kerja Bapak, mohon maaf, mungkin dari nama OPD Bapak ya Pak ya, dari Balai Latihan Kerja begitu, pada poinnya kan Bapak akan melatih ya Pak, begitu. Nah, kalau melatih di sini kan mesti ada peningkatan ya Pak, begitu ya, peningkatan kemampuan. Nah, sehingga kalau Bapak mengadakan aktivitas melatih, biasanya itu diikuti dengan pretest post-test ya Pak ya, begitu. Jadi sebelum dilatih itu bagaimana, setelah dilatih bagaimana. Begitu kan, mestinya harus ada peningkatan keahlian atau kemampuan lainnya, begitu. Nah, baik Bapak Ibu, misalkan dari Balai Latihan Kerja ini misalkan sudah yakin bahwasanya beliau ini adalah betul-betul melatih, begitu. Nah, maka sewaktu nanti akan menganggarkan sub kegiatan tersebut dalam aktivitas pelatihan tadi, Bapak Ibu melihat di sini, oh ternyata dari 14 ASB ini yang ada unsur pelatihannya cuma 2, yaitu nomor 6 dan nomor 7, begitu kan Pak. Nah, kemudian dari 6, 6, 7 ini ternyata yang dilatih siapa? Pegawai, begitu kan? Dengan narasumber internal dan eksternal, baik di dalam maupun di hotel full day. Gitu. Nah, ternyata yang Bapak latih itu apa? Yang Bapak latih ternyata masyarakatnya ya Pak ya, begitu. Bukan pegawai dari Bapak Ibu sendiri, begitu, atau pegawai Pemda, begitu ya. Nah, dengan demikian berarti apa? Ya, Bapak Ibu mohon maaf, untuk aktivitas tersebut memang belum ada ASB-nya. Begitu ya Pak ya? Memang belum ada ASB-nya. Karena apa? Bapak Ibu melatihnya kepada masyarakat, bukan melatihnya kepada para pegawai. Begitu. Jadi Bapak Ibu diperkenankan untuk tidak menggunakan ASB ini karena memang belum ada ASB yang tepat. Begitu. Nah, nanti ke depannya Bapak Ibu, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, itu menjadi masukan bagi tim Kabupaten Banyumas untuk menyiapkan nanti besok bahwasanya ada nih BLK-nya ada pelatihan kepada masyarakat. Mungkin kedepannya akan dibuatkan ASB untuk pelatihan kepada masyarakat.
Tetapi untuk sementara ini Bapak Ibu, untuk yang di PLK, kalau memang betul itu yang dilatih adalah masyarakat, ya Pak ya, bukan pegawai, maka apa? Bapak Ibu tidak harus menggunakan ASP nomor 6 dan nomor 7, karena memang tidak sesuai peruntukannya Pak. Karena 67 itu untuk pelatihan kepada pegawai. Silakan Bapak Ibu anggarkan dengan cara kewajaran dan kepatutan seperti biasanya. Ngaten Bapak dari PLK. Terima kasih Bapak. Selamat siang. Sami-sami Bapak. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang lain kami persilakan. Jadi Bapak Ibu mengacunya tetap pada ASP yang ini ya Pak di daftar kita ini ya. Jadi kalau di daftar kita ini masih ada sebanyak 14 ya, memang baru sebanyak 14 ini Pak yang ada begitu. Karena kalau kita melihat di kabupaten ataupun di pemerintah daerah yang lain, itu ASP-nya memang sudah banyak Pak, ada sampai 60, ada 40 begitu ya, ragam daripada aktivitasnya. Gitu. Jadi Bapak Ibu mengacunya tetap pada baru 14 ASP ini. Baik, monggo Bapak Ibu, mungkin ada masukan lain atau pertanyaan lain dari Bapak Ibu, kami persilahkan. Monggo, Bapak Ibu. Di chat, sudah ya di chat. Saya Pak, dari Kesbang Pak. Iya, monggo. Pak Herman, dari Kesbang ini Pak. Iya, monggo ya, Pak. Saya, saya di tempat saya kan ada istilahnya subkegiatan, istilahnya kayak koordinasi antar tim kewaspadaan dini gitu Pak. Kalau melihat ASP yang itu kan sifatnya hanya istilah forum, ada full day itu skalanya itu. Sepertinya itu kan sifat koordinasi itu kadang hanya menekankan pada istilahnya aspek koordinasi antar tim kewaspadaan dini. Di situ hanya menekankan honor dan mungkin hanya istilahnya rapat-rapat, rupanya kan istilahnya kayak ini Pak, ada di situ kan kalau melihat ini kita hanya honor narasumber ya Pak ya. Padahal di situ kalau di tim kewaspadaan ini ada istilahnya di situ hanya satu tim gitu Pak. Jadi kadang kita ada melaksanakan itu ya Pak. Mungkin hanya itu aja yang perlu sampaikan. Mungkin ada nanti dia istilahnya bisa dikonsultasikan di Kesbang sini memang kegiatannya agak berbeda mungkin ya Pak ya. Ada istilahnya tim koordinasi tim kewaspadaan dini, terus kalau mungkin Forkombina bisa masuk yang ke SP nomor berapa itu ya Pak. Koordinasi. Mungkin hanya itu aja Pak Herman. Nanti terima kasih Pak. Baik Pak. Kalau di SP nomor 13 ini Bapak dari Kesbang, ini adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan OPD untuk menyelenggarakan rapat atau forum koordinasi Pak, begitu. Ya, rapat atau forum koordinasi. Jadi untuk membahas suatu program kegiatan atau suatu hal tertentu untuk melihat kesepahaman antara program dan kegiatan, begitu ya Pak ya. Nah, karena ada forum koordinasi itu, maka apa? Dapat mendatangkan narasumber eksternal Pak, begitu dilaksanakan dalam hotel, begitu. Gitu ya Pak J. Nah, harus di hotel apa gimana Pak? Saya masih kurang paham itu Pak. Itu full hotel. Tidak harus di hotel Pak. Iya. Koordinasi ini tidak harus di hotel. Iya. Tapi jika forum koordinasinya itu dilaksanakan di hotel dengan narasumber eksternal, Bapak Ibu hukumnya menggunakan SP nomor 13 ini Pak, begitu. Oh begitu ya Pak ya. Tapi kalau Bapak dilaksanakannya di kantor, boleh. Tidak mendatangkan narasumber, boleh Pak, begitu ya Pak ya. Oh begitu. Tapi Bapak menganggarkan hal tersebut tidak menggunakan SP nomor 13 ini. 13 gitu. Ini ya Pak ya, begitu. Karena ada yang ini dengan narasumber internal begitu. Jadi untuk yang nomor 12-13 ini diperuntukkan jika Bapak Ibu di hotel pun secara full day Pak, begitu. Tapi tidak mesti harus di hotel loh Pak.
Bapak Ibu bisa juga mengerjakannya juga di dalam kantor sendiri juga diperkenankan. Namun jika nanti Bapak Ibu menyerahkan namanya forum koordinasi dengan narasumber internal eksternal dan di hotel secara full day, Bapak Ibu hukumnya wajib menggunakan ASP nomor 13 atau nomor 12. 12. Begitu. Oke. Oke. Terima kasih, Pak. Baik Pak, monggo. Ya, mohon izin ya Pak ya, mohon maaf. Ini memang ASP kita baru 14 Pak, begitu. Padahal ragam aktivitas itu sangat banyak sekali begitu ya. Seperti tadi saya aturkan, ada sampai 60, ada sampai 80 aktivitas dalam suatu kabupaten ya Pak ya, begitu, ataupun di suatu pemenda. Nah, karena kita baru 14 ya 14 ini dulu Pak yang kita pegang. Namun yang perlu Bapak Ibu pastikan adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak dari Kesbangpol, begitu. Ini Pak, mohon nanti deskripsinya ini betul-betul kita sampaikan ya Pak, begitu. Ya, betul-betul kita camkan begitu. Maksudnya bukan berarti semua forum koordinasi itu harus seperti ini, tidak. Begitu. Boleh dengan narasumber internal di hotel, tidak di hotel pun boleh, begitu. Ya, begitu. Jadi ini hanya jika memenuhi kriteria yang ada di sini dalam deskripsi ini, Bapak Ibu hukumnya wajib menggunakan ASP yang bersangkutan. Begitu. Ya, matur nuwun Bapak atas masukannya. Terima kasih Pak. Mungkin ada hal baru ini, nanti ada sedikit ini mungkin Pak dalam pelaksanaan memang agak sedikit kaget mungkin ya. Nanti kalau sudah, terima kasih Pak. Sudah terbiasa nanti enak kok Pak ini. Karena semuanya sama semua. Baik. Terima kasih Pak. Sami-sami Pak. Assalamualaikum Bapak. Dari BKP SDM Pak. Monggo Bu Jihan ya. Dari BKP SDM Pak, kemarin kami untuk yang verifikasi itu yang ASB 006 non sewu bisa ditampilkan nggih Pak? Baik. Monggo Mas Said. Untuk ASB 006 Mas Said. Silakan ditanggapi. Monggo Ibu. Di situ perhitungannya masih ada untuk yang biaya perjalanan dinas dalam kota apa nggih Pak? Ini udah nggak ada Bu, udah kami hapus. Ibu, BKSDM? Nggak kedengeran ya Pak suaranya ya? Halo, ini udah kami hapus Bu. Oh udah dihapus ya Pak? Ya, ini kan BKP SDM. Iya yang nomor 1 itu yang. Nah ini perjalanan itu telah kami hapus Bu. Oh, udah dihapus nggih. Oh iya. Berarti hanya ada ATK terus belanja makan minum rapat sama honor nggak Pak? 3 variabel itu ya? Jadi Ibu nanti ketika menggunakan ASB ini, itu Ibu diperkenankan menggunakan 6 objek belanja ini Bapak Ibu. 6 objek belanja ini. Tapi kok ini di perhitungannya masih ada belanja perjalanan dinas dalam kota ya Pak? Karena di yang teman-temannya Ibu, PD lain itu ternyata menganggarkan ini Bu, dalam kota meskipun Ibu tidak menganggarkan. Meskipun Ibu tidak menganggarkan, tapi ternyata secara data teman-teman Ibu itu masih ada menganggarkan Bu. Ya. Iya ini. Hanya itu sih Pak. Matur nuwun Pak. Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum Bapak. Dari Dinkes, monggo. Dari Dinkes, Bapak. Matur nuwun Bapak. Terima kasih atas yang diberikan. Ini kami mau menanyakan di ASB 14, Pak. ASB nomor 14, Itu tentang penyuluhan. Nah, ini dicontohkan contoh aktivitas ASB 14 ini ada di Dinkes ya, Pak, yaitu penyuluhan keamanan pangan. Namun setelah kami baca, sepertinya ini kurang relevan, Bapak, karena penyuluhan keamanan pangan di sini itu bukan kepada masyarakat, Bapak. Ini kepada para pelaku usaha, mana sebelum mereka
mendapatkan sertifikat pangan industri rumah tangga, mereka harus melaksanakan ini penyuluhan pangan. Kemudian kalau dilihat dari nilai rentang relevannya, ini ada jumlah peserta dan jumlah hari. Jumlah peserta ini maksimal 2.000 lebih, kemudian minimal 300 lah. Yang kami laksanakan, kalau yang dilaksanakan secara tatap muka itu paling 30 orang Bapak, atau sampai 40. Jadi apakah contoh aktivitas di Dinkes ini itu penyuluhan keamanan pangan bisa masuk di ASB 14 ini Bapak? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Said dibuka datanya dulu. Iya, Pak. Kayaknya laptop saya monggo Pak. Baik. Dinas Kesehatan bagaimana Bapak? Ini ada penyuluhan. Penyuluhan keamanan pangan Bapak. Penyuluhan yang dimaksud di sini di Dinas Kesehatan itu bukan penyuluhan kepada masyarakat ya Pak, tapi kepada para pelaku usaha dalam rangka memperoleh sertifikat PRT, pangan industri rumah tangga. Lah kalau di sini ada jumlah peserta minimal 300, maksimal 2.000 lebih, ini menurut ini kurang relevan Bapak bahwa ASP ini bisa diterapkan di Dinkes untuk aktivitas penyuluhan keamanan pangan, ngaten Bapak. Mau izin Bapak, dulu ini data Dinas Kesehatan ini berapa Mas Said dulu? Gimana Pak? Dapat angka 300 ini? Saya cek DP-nya dulu Pak. Baik Pak, sambil menunggu data dari Mas Said, poin sudahnya. Ini Pak, nanti kan kalau misalnya penyuluhan itu kan harusnya tatap muka ya Pak ya. Kalau tatap muka otomatis kan biasanya tergambarkan di makan minum itu Pak. Nah ini 300 ini bisa jadi 30 kali 10 bisa jadi 300 kali 1, hanya karena di sini tidak nampak ini apakah 300 kali 1 atau 30 kali 10 ini enggak nampak, sehingga kami menuliskan itu 300 Pak. Oke, baik. Nah, yang kami hormati Bapak dari Dinas Kesehatan. Bapak. Untuk dulu ini berapa kali Pak kegiatan ini? Kalau 300 dus ini berarti bisa lebih dari ini maksimal 40 Pak, kalau yang tatap muka untuk pemberian penyuluhan keamanan pangan ini, yang tatap muka. Tapi kalau sekarang daring memang lebih dari itu, karena daring tidak terbatas. Nah berarti 300 dusnya ini dapatnya dari mana ya Pak dulu Pak? Angka itu. Ini angka Pak, dari jumlah kali kegiatan. Kali kegiatan. Nah, berapa kali Pak? Mohon izin. Ini mohon maaf Pak, kalau tidak salah ini 10 kali Pak. 10 kali? Jadi satu kali kegiatan hanya 30. Oke, baik. Oke, kembali ke data Mas Said. Ini jadi 10 kali nih Pak. Kalau 10 kali Bapak kembali ke kertas kerja,
Berarti ini 30 ya Pak. Ini 30 kali 10 ya Pak. Tapi hasilnya tetap sama ya Pak. Tetap 300 ya Pak. Nggih. Kurang kalinya tetap 300. Nggih. Jadi tidak jadi masalah Pak, angkanya tidak berubah. Cuma nanti di rentang relevan ya Pak ya. Rentang relevan yang di ASP nomor 14 Mas Said. Di penyuluhan berdasarkan masukan dari Bapak ini, berarti nanti akan kami ubah Pak ini. Bahwasanya bukan minimal 300 tapi 30 peserta Pak, begitu. Oh, nggih. Nggih. Gitu ya Pak, nggih. Gitu. Jumlah frekuensi ngoten Bapak, untuk jumlah hari per frekuensi ini berapa? Oh, maksimal nggih, 10 hari per kali nggih. Ya. Nggih. Minimal 1 hari per kali nggih. Nggih. Oke, berarti berdasarkan masukan Bapak langsung kita tindak lanjuti ya Pak. Nggih. Matur nuwun Bapak. Itu tidak 300 tapi 30 Pak, begitu. Nggih. Namun nun sewu Bapak, bisa kami informasikan bahwa penyuluhan keamanan pangan di sini ini sebetulnya mirip dengan pelatihan Bapak, karena kita ngundang mereka semacam dilatih, lah itu sertifikatnya ini untuk sertifikat hasil penyuluhan ini untuk mereka mendapatkan sertifikat PRT, pangan industri rumah tangga seperti itu. Apakah yang dimaksud ASB penyuluhan ini tepat apa enggak kalau misalnya penyuluhan keamanan di pangan di Dinkes ini masuk di ASB yang ke-14 ini? Ngaten Bapak. Nah, coba kita cermati definisinya untuk ASB nomor 14, itu adalah memberikan petunjuk teknis ya Pak, begitu. Ya, memberikan petunjuk teknis yang melibatkan ya baik pegawai maupun non pegawai ya Pak, begitu. Yang ada instrukturnya untuk merubah perilaku Pak. Ya, kalangan peserta untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap yang lebih baik Pak, begitu. Begitu, jadi tidak hanya berupa peningkatan kapasitas ya Pak, peningkatan pengetahuan, tapi apa? Ada perubahan perilaku Pak, begitu penyuluhan itu. Itu kedepannya jauh lebih baik gitu ya Pak ya. Gitu. Nah, itu apakah sudah sesuai Pak dengan gambaran kita tadi yang ada di tempat Bapak? Halo? Bapak dari Dinkes? Oh, nggih. Kalau saya lihat definisi atau deskripsi dari ASB 14 ini, yaitu penyuluhan, insya Allah sudah masuk ini Pak. Kalau penyuluhan keamanan pangan ini memang untuk merubah perilaku para pelaku usaha pangan rumah tangga agar mereka pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya lebih baik setelah dilakukan penyuluhan keamanan pangan. Saya kira masuk Bapak kalau lihat definisi ini. Nggih. Matur nuwun Bapak. Baik Bapak, matur nuwun dari Dinas Kesehatan, berarti sudah bisa kita sepakati ya Pak, tindak lanjuti nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, dan terima kasih Pak masukannya, rentang minimalnya akan kami rubah ya Pak. Berarti tidak 300 tapi 30 Pak peserta. Nggih, matur nuwun Bapak. Nggih, sama-sama. Nggih, monggo Bapak Ibu mungkin ada yang lain. Sudah tidak ada Bapak Ibu? Izin bertanya satu lagi Pak Herman. Oh nggih, monggo Pak. Oke. Ini Pak Herman, ketika sudah ditetapkan ASB, artinya ASB itu menjadi standar tertinggi dalam
suatu aktivitas. Pertanyaan kami, ada kekhawatiran di kami nggih, ketika di satu SKPD antar beberapa SKPD nggih, mempunyai ASB yang sama, mempunyai aktivitas yang sama, tapi kemudian di SKPD 1 itu bisa lebih efisien, mereka anggarannya relatif lebih kecil, sementara di SKPD yang lain lebih besar. Dia memaksimalkan ASB begitu. Nah, ini secara akuntabilitas seperti apa? Karena bisa jadi nanti auditor akan dalam tanda kutip mencurigai SKPD dengan nilai yang lebih tinggi gitu. Kok di SKPD yang lain kok bisa lebih efisien begitu, seperti itu. Itu seperti apa dalam sisi akuntabilitas? Ngaten Pak Herman. Oke. Baik Bapak, terima kasih atas masukannya. Baik Pak, sesuai dengan tadi yang Bapak sampaikan juga, yang kita sepakati bersama, nanti jika SP itu sudah menjadi yang namanya produk hukum atau peraturan bupati begitu, dalam penentuan pagu Pak, yang namanya SP itu adalah merupakan pagu tertinggi ya Pak ya, untuk yang namanya penganggaran dari suatu aktivitas begitu. Nah, misalkan begini. Nah, misalkan Bapak yang tadi Bapak khawatirkan begitu, misalkan ada SKPDA ini, sama-sama sosialisasi pada masyarakat dengan narasumber internal dalam kantor begitu. Pagunya A sama-sama dengan dinas yang lain, ya sama-sama 100 orang, dengan aktivitas sama, SP yang sama, pagunya sama Pak, 19.588 tadi. Sama-sama 19 juta. Tapi di OPDA, dia nganggarkannya dimaksimalkan Pak, sampai 19 begitu. Yang OPDB begitu, dia cukup dengan apa Pak? Cukup dengan katakanlah 16 juta begitu. Gitu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah ini menjadi temuan bagi pemeriksa atau tidak begitu? Jawabnya adalah tentu saja tidak, Pak. Begitu. Karena apa? Itulah fungsi daripada ASB-nya, begitu. Ya, fungsi daripada ASB itu. Karena apa? ASB Bapak maksimal itu berapa? 19 juta begitu. Satu OPD dia membutuhkan 18 juta begitu. OPD yang lain ya dengan aktivitas yang sama, dengan bobot kerja yang sama, butuhnya 16 juta, Pak, begitu. Nah, apakah ini tidak salah, Pak? Tidak berakibat pada melihat ketimpangan ini? Jawabnya tidak, Pak. Justru itu yang mengakibatkan bahwasanya apa? Itu sudah ada standarnya, gitu. Kalau tidak ada ASB-nya, Bapak, dengan aktivitas yang sama, loh kok dia bisa 19 juta, kok Anda bisa 16, berarti yang 19 juta itu mesti boros itu. Nah, karena ASB-nya mengatakan batasnya itu 19 juta, Pak, ya dua-duanya ini apa? Ya dua-duanya itu sudah efisien, Pak, begitu. Gitu ya, Pak, ya. Karena sudah ada standarnya 19 juta, Pak, begitu. Nah, untuk melihat dia efisien atau tidak, Pak, begitu ya, itu sudah nggak bisa, karena sudah ada ASB-nya, begitu. Nah, kemudian apakah dia lebih efisien, Pak, dengan 16 juta itu? Jawabannya belum tentu, Pak, begitu. Kenapa? Karena memang harus dilihat kebutuhannya, begitu. Nah, ini sama-sama sosialisasi, begitu kan? Oh, ternyata sama-sama 100 orang, begitu ya. Oh, ternyata apa, Pak? Yang dia dibutuhkan sosialisasi ini mungkin belanja cetaknya dia tidak banyak, Pak, begitu. Tapi yang salah satu ini karena materinya banyak, yang harus disampaikan banyak, harus apa? Mencetaknya lebih banyak, begitu. Oh, ini sosialisasinya tidak perlu yang namanya apa? Block note karena hanya 5 lembar begitu. Tapi di sini perlu block note karena apa? Materinya banyak, pencaratan harus ada, gitu kan? Nah, itu kan bisa dijelaskan, Pak, begitu. Tapi apakah yang 19 juta itu lebih boros daripada 16, Pak? Jawabannya belum tentu, Pak, begitu. Untuk melihat efisiensi efektivitasnya, itu melihatnya adalah jika yang direncanakan, ya Pak ya, cost per unitnya itu lebih realisasinya lebih kecil daripada yang direncanakan atau sama, itu namanya efisien, Pak, begitu. Nah, kita nggak bisa melihat itu, Pak, itu lebih baik atau lebih buruk tidak bisa. Karena apa? Melihat kondisi yang bersangkutan, begitu. Gitu, Bapak. Nggih, matur nuwun, Pak Herman. Iya, begitu. Kalau justru tidak ada ASB-nya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi sudah ada ASB-nya, atas-atasnya 19 juta semua, satunya 18 juta, satunya 16, ya enggak apa-apa. Dua-duanya efisien, Pak, secara penganggaran. Namun secara pelaksanaan nanti masih ada hitungan lagi ya Pak, begitu. Yaitu apa? Melihat dari cost per unitnya, realisasinya, begitu. Bisa jadi yang bisa jadi ya Pak, bisa jadi yang 16 juta itu malah tidak efisien, begitu. Gitu.
Baik, monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang lainnya kami persilahkan. Monggo, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lain, kami persilakan. Monggo, Bapak Ibu dari SKPD maupun dari TAPD, monggo, mumpung masih ada kesempatan untuk diskusi. Karena ini FGD terakhir ya Pak Herman ya. Besok akan kita tetapkan perbuknya ya. Insyaallah terakhir Pak. Mungkin kalau tidak ada mungkin bisa diakhiri nopo kemudian Pak Herman. Apa ada lagi yang mau disampaikan Pak Herman dari tim? Oh, kalau memang sudah tidak ada bisa diakhiri. Ini ada dari Pak Madio mungkin. Terima kasih Pak. Dulu disampaikan bahwa untuk sebagai pembanding ASB Kabupaten sebelah, dulu informasi sejak awal itu lebih kecil. Apakah bisa disampaikan di sini sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi ASB sebelum jadi Perbup, Pak? Artinya di daerah lain mungkin totalnya menjadi lebih kecil, apa memang sekarang sudah hampir sama dengan yang kita susun seperti yang biasa kita lakukan? Karena ini juga sebagai tolak ukur untuk menyamakan kinerja antar kabupaten, Pak. Terima kasih. Baik, Pak Sumadyo, terima kasih atas masukannya. Baik, Bapak. Kalau kita bandingkan antara daerah satu dengan daerah yang lain ya Pak, begitu. Apakah suatu daerah itu bisa kita bandingkan secara langsung gitu ya Pak dengan tetangga Bapak misalkan dengan Banjarnegara atau mungkin dengan yang lain Bapak Ibu. Nah, perlu kami aturkan, ASB ini kan mengikuti dari apa yang telah menjadi kebijakan kabupaten atau daerah yang bersangkutan begitu. Sebagai contoh Bapak, misalkan ya Pak, misalkan apakah ASB Kota Jogja itu bisa kita bandingkan dengan Kabupaten Sleman, mohon maaf, yang sama-sama sampingan ya Pak, atau dengan Sleman dengan Bantul ataupun dengan Kulon Progo begitu yang satu daerah dan lingkupnya sama begitu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita bandingkan ASB satu daerah dengan satu daerah yang lain, ini tidak bisa kita bandingkan secara langsung Bapak. Kenapa demikian? Karena bisa jadi perilaku antara daerah satu dengan daerah lain itu bisa berbeda. Sebagai contoh begini Pak, bisa jadi ya Pak ya, misalnya di kota A begitu ya, di kota A dibandingkan dengan kabupaten B begitu ya, walaupun daerah itu berdempetan begitu, ternyata pada kebijakan Pak, di kota A itu bahwasanya untuk yang belanja makan minum ya Pak ya, itu dianggarkannya tidak di kegiatan Pak, tapi yang dianggarkannya di aktivitas rutin begitu. Atau seperti contoh yang lain, yang namanya apa, ATK itu tidak dianggarkan dalam kegiatan, tapi dianggarkan dalam kegiatan yang sifatnya rutin, Pak, begitu. Jadi kalau misalkan Bapak ada sosialisasi itu, Bapak tidak boleh mengadakan pengadaan yang namanya blok note, kertas tidak boleh. Karena apa? Bapak Ibu harus mengajukan dulu ke apa istilahnya sekretariat, nanti sekretariat yang menganggarkan gitu. Nanti kalau Bapak perlu minta ke sana gitu. Gitu. Contoh yang lain begitu, Pak. Ya, begitu. Nah, itu mengakibatkan bahwasanya bisa jadi perilakunya sama. Jadi kalau kita bandingkan begitu, antar daerah satu sama daerah beda. Satu daerah ini ATK-nya ada, daerah lain ATK-nya nggak ada, karena memang kebijakannya demikian begitu. Jadi tidak kita bisa bandingkan apple to apple walaupun itu daerahnya sama. Karena itunya sudah beda, maka cost per unitnya juga sudah beda juga. Begitu. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, yang membedakan lain, itu apa, Pak? Standar harganya antar daerah satu dengan antara daerah yang lain itu juga berbeda juga, begitu. Ya, honornya antara daerah satu dengan daerah bisa juga, walaupun perpresnya sudah sama ya Pak, tapi ada satu daerah yang tidak sama dengan perpres, dalam artinya dia di bawah itu. Sehingga daerah satu dengan daerah yang lain itu bisa jadi dia
berbeda karena perilakunya juga berbeda. Nah, sehingga Bapak Ibu yang bisa kami aturkan, ASB satu daerah satu dengan daerah yang lain itu tidak bisa kita bandingkan apple to apple secara langsung. Karena kalau kita membandingkan itu, berarti kita harus membandingkan standar harganya, perilakunya, dan itu sangat kompleks sekali, Bapak. Nah, sehingga apakah betul misalkan, mohon maaf ya, apakah misalkan Banyumas per orang per harinya berapa? 198. Banjarnegara berapa? Begitu. Oh, 150.000. Apakah itu menjadi perbandingan? Jawabnya tidak, Pak. Karena banyak variabelnya, begitu kan? Kan di ASB itu ada catatan-catatannya juga belanjanya. Sehingga itu tidak bisa bandingkan secara langsung. Begitu. Nah, sehingga kami lebih menyarankan Bapak sebagai ya kita mengeksplor daripada ASB yang ada di tempat kita ini. Kalau kita bandingkan dengan daerah yang lain, kita harus membandingkan, Pak, ini apa istilahnya variabel yang ada di daerah lain tersebut itu sama nggak dengan apa istilahnya faktor-faktor yang ada di Banyumas begitu. Mungkin luas wilayahnya, jaraknya, begitu kan Pak, berapa jumlah kecamatannya atau jumlah daerahnya itu kan sangat banyak sekali Pak. Sehingga untuk menentukan belanja perjalanan dinas saja, untuk makan minumnya itu bisa jadi berbeda-beda Pak, tiap daerah satu dengan daerah yang lain. Ngaten Pak Madyo, tanggapan kami. Tapi hanya untuk sebagai untuk melihat ya kita. Itu Bapak. Begini Bapak. Terima kasih Pak. Artinya ini kan sebelum masuk ini kan memang saya juga selaku TAPD juga Bapak. Dalam TAPD kami juga selaku dalam termasuk TAPD juga Pak. Bagian dari TAPD. Artinya ini kebijakan ini kan juga nanti mestinya Mas Dede akan dibahas di TAPD apakah ini sesuai ini apa enggak. Karena kami harus bisa mempertimbangkan itu sebenarnya. Makanya kami mohon info kira-kira daerah mana kira-kira yang lebih rendah sama yang lebih tinggi. Biar nanti mungkin Mas Dede bisa mencari sounding yang lebih rendah daerah mana untuk bisa lebih rendah, ada masalah apa itu kan. Tapi memang kebijakan daerah masing-masing. Tetapi relatif semua sekarang standarisasi kan sudah ditentukan oleh pusat. Artinya perjalanan dinas dalam daerah juga sekian, pertemuan rapat juga biaya sekian dan yang lain. Akhirnya semuanya sudah bernasional, skala nasional. Nah ini kemudian mohon info kira-kira mana yang daerah lebih rendah, mana yang daerah tinggi untuk sebagai pertimbangan. Mungkin TAPD adalah menentukan mungkin dinas A mungkin ada tambahan komponen tambahan yang memang itu harus mendapat tujuan TAPD. Tapi TAPD harus benar, mungkin daerah yang lain itu ada komponen ini misalkan. Untuk kegiatan itu ada komponen yang tertentu yang mungkin harus ditambahkan sehingga kegiatan itu ada tambahan ini. Ini sebenarnya kok pertimbangan TAPD untuk bisa memberikan pertimbangan untuk menentukan perlu tambahan anggaran apa enggak untuk sesuatu kegiatan. Demikian Pak, matur suwun. Baik Pak, terima kasih atas masukannya Pak Madyo. Ya nanti kalau misalkan nanti Bapak ada mungkin untuk pertimbangan hal tersebut seperti yang tadi Bapak sampaikan, mungkin Bapak bisa mungkin di daerah lain ada ASB juga ya Pak begitu. Nah nanti bisa Bapak melihat begitu ya sebagai compare begitu ya Pak begitu. Hanya saja yang perlu kita pertimbangkan itu ya Pak, tiap daerah itu bisa beda-beda istilahnya faktor-faktor yang mempengaruhinya gitu. Baik. Demikian Bapak, monggo kami aturkan kembali ke bidang aset. Nuwun Bapak. Matur nuwun Bapak, Pak Madyo, masukannya. Oke, Bapak Ibu, sudah cukup nggih FGD untuk kali ini. Jadi tadi sedikit menanggapi dari Pak Sumadyo tadi bahwa sebenarnya di FGD dari awal, FGD pertama, kedua, dan hari ini FGD terakhir, itu TAPD sebenarnya sudah kami libatkan dalam FGD dengan harapan bahwa ASB ini merupakan produk bersama antara TAPD, kemudian seluruh SKPD, dan juga dibantu oleh narasumber. Itu kemudian
Kemudian ada dua hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa pertama, 14 ASB yang kita susun di tahun 2021 ini merupakan tahap awal dari sebenarnya target kita hanya 10 ASB dengan keterbatasan alokasi anggaran. Kemudian mengapa 14 ASB ini yang kita tetapkan lebih dahulu? Kami pertimbangkan bahwa ASB inilah yang paling banyak atau paling umum digunakan oleh SKPD. Idealnya mungkin untuk satu pemerintah daerah itu sekitar 60 sampai 80 ASB nantinya. Mudah-mudahan akan terpenuhi semua di waktu yang akan datang. Kemudian satu lagi yang menjadi titik berat kita bahwa kita perlu mengubah paradigma kita atau kebiasaan kita dalam menyusun rencana anggaran yang sebelumnya tanpa disusun kertas kerja terlebih dahulu. Dengan ASB ini mungkin kita dipaksa untuk membuat kertas kerja dalam rangka menyusun rencana kegiatan atau rencana anggaran. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada tim narasumber dari UGM Yogyakarta, Pak Herman dan Mas Said. Terima kasih, mohon maaf apabila kami dalam menyelenggarakan Zoom meeting ini banyak kekeliruan, banyak tutur kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, kami mohon pamit. Terima kasih.